Halo teman-teman, pada video ke-12 ini kita akan melakukan update data menggunakan Chakra UI Model, di mana ini merupakan bagian kedua dari update data menggunakan Chakra UI. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita akan membuka mahasiswa Inek TSX. Nah, di sini kita akan membuat suatu konsep baru, yaitu ID ya. Misalnya ID mahasiswa. Nah, selanjutnya set ID mahasiswa. Lalu react use state untuk mahasiswa type-nya kita ganti menjadi number, lalu undefinite ya. Nah, selanjutnya di dalam kurung ini kita panggil nih. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di bagian isGet data kita akan tambahkan satu parameter, yaitu set ID mahasiswa, di mana ini berisikan dari set ID mahasiswa. Nah, kita save. Selanjutnya kita buka mahasiswa table type. Nah, kita akan menambahkan lagi set ID mahasiswa, di mana kita deklarasikan ini dispatch. Lalu di dalamnya kita masukkan set action ya, yaitu number. Nah, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita tambahkan set ID mahasiswa ke dalam, ini set ID mahasiswa ya, kita coba pastikan. Nah, ini sudah betul. Lalu kita ke bagian index, dimana kita tambahkan satu parameter. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Oke, di sini masih error ya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada one click open. Nah, kita akan ubah nih untuk penulisan sintaknya. Coba kita hapus terlebih dahulu atau kita Ctrl X. Selanjutnya kita ketikkan buka kurung, lalu tanda panah, dan di dalamnya ini berisikan open dan set ID mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita save. Ini di sini masih ada error. Coba kita betulkan dulu nih untuk strukturnya ya. Nah, seperti ini. Ini pakai kurung. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini kurung. Nah, di sini untuk titik koma ya, pastikan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita coba betulkan dulu nih untuk yang error. Nah, untuk set ID mahasiswa kita tambahkan undefined the save. Nah, di sini sudah tidak error ya. Lalu kita akan betulkan nih untuk file yang ini, ditambahkan number. Selanjutnya kita panggil item ID. Nah, oke, ini sudah tidak error. Ini satu lagi ya untuk on open. Kita ubah, kita hapus saja untuk number. Nah, seperti ini. Kita langsung saja panggil item ID. Lalu kita buka mahasiswa index txt. Kita tambahkan console log, yaitu ID mahasiswa. Save.
Selanjutnya kita kembali ini ke open, kita coba tambahkan nih parameter ya. Coba kita save. Nah, di sini tidak terjadi error, kita cek. Nah, di sini tidak terjadi error ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek nih. Jadi kita kan mempunyai 3 data nih. Yang pertama itu dengan nama server coding yaitu dengan ID 4. Sedangkan Muhammad Rizal Supriyadi yaitu ID 5 dan D4TI ID 10. Jadi 4, 5 dan 10 ya. Kita akan coba nih. Kita inspect. Lalu kita ke bagian konsol. Nah, di mana ketika kita klik edit ini harusnya memanggil ID ya untuk server coding yaitu 4, yang Muhammad Rizal yaitu 5 dan untuk D4TI yaitu 10. Coba kita cobain. Nah, sini sudah muncul nih teman-teman ID-nya yaitu 4. Oke. Selanjutnya kita coba yang ini. Nah, ini sudah muncul juga 5 dan seharusnya untuk D4TI yaitu ID 10. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, di dalam sini tadi kita membuat konsol log ya untuk mengecek nih ID dari mahasiswanya. Kita bisa buat suatu komentar mungkin. Nah, seperti ini. Lalu kita akan panggil nih dari ID mahasiswa di bagian modals. Nah, di sini ya. Mahasiswa modals. Lalu ini berisikan ID mahasiswa ya. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, ini terjadi error nih. Karena kita harus menambahkannya di bagian mahasiswa modal index txx ya. Nah, di sini kita tambahkan ID mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita ke bagian mahasiswa modals. Nah, di sini tambahkan ID mahasiswa. Mahasiswa berisinya number lalu undefined. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita coba close terlebih dahulu nih filenya. Terlalu banyak yang kita buka ya. Nah, di dalam models index di bagian sini kita akan tambahkan cons baru ya teman-teman. Nah, kita klik cons. Selanjutnya handle, ini untuk lakukan handle get mahasiswa by ID. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan asinkronus. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih parameter tanda panah. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita buat cons. Kita buat dengan res saja, yaitu void. Lalu get mahasiswa by ID. Nah, selanjutnya kita panggil number yang dimana berisikan parameter dari ID mahasiswa. Nah, seperti ini. Selanjutnya di atasnya kita buat kembali cons, dimana ini berisikan register. Selanjutnya handle submit. Lalu use form dimana ini berisikan dari form type. Nah, seperti ini. Kita kasih parameter sebentar di sini. Titik koma. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu nih satu parameter lagi yaitu reset.
Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu kondisi if di mana res data yaitu status jika 200, maka dia akan melakukan reset res data mahasiswa. Nah, seperti ini. Di bagian bawah modal konten kita tambahkan form, tag form, lalu kita Ctrl X, kita pindahkan setelah modal footer, mana di dalam form ini kita akan menambahkan suatu fungsi ya, on submit. Nah, yang di dalamnya itu terdapat handle submit dan submit. Nah, seperti ini. Kita tambahkan nih di dalam input, yaitu register. Selanjutnya di dalamnya terdapat name. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan name, yaitu name. Ini kita coba copy untuk register, lalu kita pastekan di upload image. Kita ganti menjadi avatar. Untuk menghandle dari error submit ini, kita akan membuat suatu cons yaitu submit dimana kita akan lakukan asinkronus, lalu berisikan data ini. Nah, selanjutnya seperti biasa di dalamnya kita coba lakukan console log dari variabel data. Save. Kita buat React use effect, lalu kita tambahkan parameter. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini akhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita buat kondisi if ID mahasiswa jika tidak sama dengan undefined, melakukan handle get mahasiswa by ID. Nah, seperti ini, titik koma. Lalu di dalam sini kita masukkan suatu variabel yaitu ID mahasiswa ya. Nah, tambahkan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ke bagian backend dari REST API, di mana di sini terdapat store. Nah, untuk edit sendiri kita coba buat terlebih dahulu nih, karena kita belum membuatnya ya. Jadi kita buat variabel mahasiswa di mana ini kita panggil dari mahasiswa model find ID. Selanjutnya return respon dengan sound. Nah, lalu berisikan status. Selanjutnya
kita panggil mahasiswa variabel mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita akan copy nih untuk scriptnya. Kita pastikan di dalam store. Nah, ini merupakan fungsi dari editnya. Kalau ini untuk memanggil ID, ini untuk fungsi dari update-nya. Selanjutnya kita akan ke message, kita copy terlebih dahulu, kita ubah sini. Nah, di sini kita menjadi message, selanjutnya update mahasiswa sukses. Lalu kita tambahkan mahasiswa di mana kita panggil dari name. Selanjutnya lakukan request input name. Nah, titik koma jangan lupa. Kita copy ini untuk image dari file sampai avatar ya. Pastikan di sini. Lalu mahasiswa save. Oke. Kita tambahkan suatu if condition. If. Nah, dimana untuk aturannya yaitu file ya, variable file. Dan jika tidak sama dengan kosong, maka ini eksekusi yang ini. Nah, oke, ini untuk get by ID ya, sudah kita lakukan. Coba kita cek. Nah, seharusnya ketika kita klik edit, nah di dalam kolom name itu langsung terdapat nama ya. Nah, ini name, satu coding. Selanjutnya ini member Rizal, lalu ini harusnya D4i. Nah, oke, kita sudah berhasil ya untuk memanggil dari ID. Lalu kita tambahkan suatu cons baru ya. Nah, dengan nama image img mahasiswa current. Copy set img mahasiswa current. Oke. Nah, selanjutnya di dalam kondisi if kita tambahkan image mahasiswa set image ya, kita panggilnya yang set image mahasiswa current. Nah, di dalamnya res, lalu kita panggil data mahasiswa, selanjutnya panggil avatar yaitu image, titik koma. Nah, kita scroll ke bawah. Kita akan menampilkan terlebih dahulu untuk image yang kita akan edit ya, di bagian bawah dari form label avatar. Kita buka nih untuk mahasiswa table index, kita copy untuk image, kita pastikan di sini. Oke, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kan image-nya error, kita coba hapus, lalu kita tambahkan kembali enter. Oke, kita coba cek untuk import image, coba kita tambahkan di sini image. Nah, sudah tidak error ya.
Nah, kita ubah nih untuk item avatar menjadi MG mahasiswa Karan. Selanjutnya kita kopikan ini untuk MG. Kita masukkan ke dalam image. Kita beri nilai 2. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan untuk mengenai teks. Tag dari teks. Selanjutnya kita buat Karan avatar. Nah, ini teksnya error teks. Oke, kita coba buat saja di sini teks. Form label error ya. Form label sudah ada sih. Nah, ini sudah tidak terjadi error ya. Untuk empty sendiri seharusnya kita masukkan di dalam teks ya. Nah, coba kita save, lalu kita cek, kita refresh terlebih dahulu saja. Sampai kita cek nih, edit. Nah, di sini sudah muncul untuk Karan dari avatar. Dengan nama juga ya sudah muncul tadi. Edit. Nah, seperti ini. Edit. Oke, ini sudah muncul ya. Kita copy untuk teks. Kita akan membuat new avatar. New. Nah, jadi ketika kita edit, kan di sini sudah muncul nih untuk avatar yang kita sebelumnya pakai nih. Nah, selanjutnya ketika kita choose file, maka untuk image baru atau avatar baru akan dimunculkan di sini. Seperti itu. Nah, untuk bagian modals ini coba kita ganti dulu untuk headernya, yaitu update mahasiswa. Nah, selanjutnya di dalam tombol button kita harus menambahkan tip submit. Oke, seperti ini. Coba kita lihat di dalam browser, kita refresh, lalu kita buka inspect element, inspect ya, bagian konsol. Nah, di sini kita coba edit, kosongkan, lalu kita coba save. Nah, di sini harusnya muncul nih ketika kita klik save. Nah, ini ada yang salah, coba kita cek kembali. Tip submit. Oh, ini kita malah menyimpannya dalam cancel. Seharusnya dalam button save. Lalu kita pindahkan. Nah, kita save. Selanjutnya kita coba cek kembali. Kita refresh terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika kita save, nah ini sudah muncul nih. Sudah muncul ID, name, server coding, avatar, created, dan update ya. Coba kita choose file. Misalnya background Asus. Nah, harusnya ini yang di atas ya. Sudah betul. Coba kita save. Nah, ini sudah berhasil kembali untuk datanya ya. Coba kita lihat detail. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke dalam codingan. Selanjutnya kita akan ubah nih untuk console log. Nah, kita tadi kan sudah mengetes ya, jadi sudah berhasil nih untuk datanya. Selanjutnya kita buat cons form data new form data. Nah, selanjutnya kita
kita panggil nih form data append, lalu name-nya panggil name, yaitu data name. Selanjutnya kita panggil lagi form data append avatar, di mana kita akan panggil dari avatar. Nah, seperti ini. Lalu kita buat cons, yaitu response, nah, yaitu await. Lalu kita lakukan update mahasiswa, berisi number, lalu di dalam terdapat ID mahasiswa. Selanjutnya kita panggil form data. Lalu kita buat kondisi if di dalamnya kita panggil respon data status, karena sukses yaitu 200. Coba kita tambahkan plus, yaitu sukses. Respon data message, tambahkan on close dan set image preview. Kita ke bagian mahasiswa index, lalu di bagian student mahasiswa models. Nah, di sini kita tambahkan handle ya, handle get mahasiswa, di mana berisikan handle get mahasiswa. Nah, kita copy, lalu di bagian atas is open, di bagian mahasiswa models index tambahkan satu parameter. Nah, handle get mahasiswa. Ini error, coba kita ke mahasiswa modal type, kita pastikan, lalu kita deklarasikan sebagai void. Save. Kita ke bagian index, lalu kita ke bagian respon. Nah, respon data status. Di sini kita tambahkan handle get mahasiswa, kasih. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk form data error ya. Kita coba ke bagian API, lalu Axios atau index. Nah, mahasiswa TS ya. Lalu untuk update sendiri, coba kita ganti datanya menjadi ini seperti ini. Ke save. Maka untuk form data ini sudah tidak error ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba ubah namanya ya, menjadi server coding 1. Seperti ini. Kita save. Nah, maka di sini sudah terubah ya. Coba kita ubah, misalkan belajar di server coding. Lalu kita ubah nih image-nya seperti ini. Nah, kita save, belajar di server coding, dan ini untuk profile atau avatarnya sudah berubah ya, teman-teman.
Nah, ini D4 teknik informatika. Oke, seperti ini. Coba kita ganti menjadi logo server coding, kita save. Maka di sini D4 teknik informatika sudah berubah logonya. Kita ubah kembali dalam picture. Nah, kita save. Maka di sini sudah terubah. Oke, teman-teman. Mungkin sekian pembahasan mengenai melakukan update pada React Chakra UI. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukainya, bisa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.